Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad waja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fi da'wati wal irsyad wa ala alihi وصحبه الذين جاهدوا في دعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki nama-nama yang indah, yang maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang tak akan sayang, serta telah memudahkan langkah kita untuk menuju ke rumahnya di malam Ramadan ini, dan telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 100. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah, akhirul anbiya wa rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu menghidupkan malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Bulan di mana hanya kita dapatkan sekali setahun, maka marilah kita untuk tidak menyanyiakan bulan ini. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana kita bisa menantikan kesempatan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berikan berbagai topik kesabaran pada bulan Ramadan. Yang pertama ialah bersabar dalam menahan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga lah tinggalnya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya jika kita bisa menahan hawa nafsu kita karena kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, Maha melihat segala kegiatan yang kita lakukan. Jika kita bisa menahan hawa nafsu kita karena rasa takut kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita surganya sebagai tempat tinggal kita. Inti dari ayat ini adalah kita harus berjihad dalam menahan nafsu kita. Yang kedua adalah menahan kemarahan. Bersabar dalam menahan kemarahan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, apabila kita disakiti, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, "Fa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Yang artinya, dan jika kamu balas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan balasan yang sisa, dengan rasa kita yang dipakai kepada kamu. Maksudnya adalah apabila kita dibuli atau dipukul atau dibuli secara fisik, maka kita harus membalasnya dengan rasa sakit yang kita rasakan juga. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan firman-Nya, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Yang artinya, dan apabila kamu bersabar, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, adapun orang ketika dia dipukul atau dibuli secara fisik, dia tetap bersabar walaupun dia sanggup untuk melawan,
Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahwasanya bersabar lebih tinggi derajatnya daripada membalas. Yang kedua adalah secara lisan. Mungkin pada bulan Ramadan ini apabila kita sedang marah, pasti keceplosan berkata buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Yang artinya tidak ada suatu perkataan yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat. Siapa malaikat tersebut? Malaikat tersebut adalah raqibun atid, raqib dan atid. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud liyasmut atau diam pada hadis tersebut adalah ghibah, dusta dan fitnah. Ia kategori yang termasuk perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 148 berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan buruk yang terucap secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizalimi. Yang dimaksud orang-orang yang dizalimi pada ayat tersebut ialah mereka yang dilakukan secara tidak adil, diambil haknya serta difitnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berkata buruk kepada orang-orang yang dizaliminya sebagai pembelaan dari mereka. Dan terakhir adalah bersabar dalam menghadapi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 103 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu." Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sedang memimpin kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan salat. Dalam ayat ini menjelaskan apabila kita sedang dalam kesusahan, kita kehilangan rumah dikarenakan kebakaran, gempa bumi atau tsunami, atau kita dalam perekonomian yang rendah, maka kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kesimpulan yang dapat saya berikan ialah pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini, pada kita diperkendakan sebanyak 70 kali. Dan juga pada bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak sabar apabila kita mendapatkan masalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah beserta orang-orang yang sabar. Mungkin hanya ingin dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Jika ada kayu yang patah, jangan simpan dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas nih, ditanya. Oh iya, sebentar.